Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Idarah wal Isyraf Al Tarbawi. Yang kami hormati yakni beliau Bapak Ustadz Ahmad Fauzi MBD serta teman-teman. Sebelum kita mulai untuk presentasi makalah dengan judul Konsep Dasar Administrasi Pendidikan. Sebelum kami melanjut lebih jauh, perkenalkan kami terlebih dahulu. Saya sebagai moderator Abdul Hakim Ali Fikri, teman saya Mas Muhammad Mas Rojulul Baqiyatus Salih, lalu berikutnya Mbak Laila Nailul Iufaria. Makalah ini menjelaskan terkait administrasi pendidikan. Tentunya memiliki beberapa pembahasan. Yang pertama adalah definisi administrasi pendidikan yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Saudari Ayu. Dan 4, kami persilahkan. Baik, langsung saja. Bab yang pertama yaitu pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan memiliki dua, yaitu administrasi serta pendidikan. Dua-duanya mempunyai arti masing-masing. Berdasarkan William Morris, seorang pengarang buku Administrasi Pendidikan, karangan Prof. Dr. Haji Asnawir, bahwa kata administrasi asalnya adalah bahasa Latin, di mana meliputi ad juga minister. Kata ad serupa terhadap to di dalam bahasa Inggris yang memiliki arti kepada. Di sisi lain, minister serupa terhadap server dalam bahasa Inggris yang artinya memberikan layanan, bantuan, ataupun arahan. Dilihat dari segi bahasa, administrasi asalnya dari bahasa Inggris, yaitu administration yang berbentuk to administer. Berdasarkan Oxford Advanced Linear Dictionary of Current English, kata to administer memiliki arti to manage atau mengelola, ataupun to direct atau mengarahkan. Menurut ahli pakar, memahami definisi administrasi yaitu yang pertama, menurut Sondang Pesiagian, menjelaskan bahwa administrasi merupakan seluruh penerapan dibandingkan ketetapan yang sudah diputuskan secara umum, dilaksanakan dari dua ataupun lebih agar meraih tujuan yang sudah diterapkan. Yang kedua, menurut Asdliang G memaparkan administrasi ialah beberapa susunan aktivitas menata kinerja bahwa dilakukan sejumlah tenaga kerja yang bekerja sama untuk meraih sejumlah tujuan. Yang ketiga, Dr. Andes Soehari Trisna, yaitu administrasi adalah kegiatan pengadaan yang menyeluruh untuk bekerja sama antara dua atau lebih pada bidang usaha dengan masuk akal dalam meraih tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian mengartikan administrasi pendidikan, yang pertama, Dr. Andes Muhammad Ngalim Parwanto, yaitu menerangkan bahwa rangkaian kegiatan mengarahkan serta mengintegrasikan semua hal terkait tenaga kerja, materi, ataupun psikis. Yang kedua, dijelaskan oleh Hadari Nawawi, yaitu serangkaian aktivitas ataupun seluruh prosedur pengontrolan kegiatan kerjasama beberapa individu dalam mencapai tujuan pendidikan yang terencana. Yang ketiga, menurut Engkoswa, yaitu mengajarkan tentang pengelolaan SDM atau sumber daya manusia agar tujuan pendidikan tercapai. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasan tentang terkait definisi administrasi pendidikan.
Bahwasanya jika diringkas ulang, administrasi pendidikan adalah penerapan, mohon maaf, seluruh penerapan dan dibandingkan ketetapan yang sudah diputuskan serta secara umum dilaksanakan dari 2 ataupun lebih akan meraih tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yakni materi, fungsi, dan tujuan administrasi pendidikan serta manfaat dan ruang lingkup administrasi pendidikan yang akan dijelaskan oleh saudara Baqiyatus Sholihah. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih waktunya. Oke, langsung saja. Yang pertama, tentang fungsi dan tujuan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan sebuah aktivitas yang mengatur semua proses pendidikan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi. Tujuan utama administrasi pendidikan ialah untuk menjamin agar proses pendidikan berjalan lebih efisien dan efektif sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai. Untuk fungsi administrasi itu sendiri itu terbagi menjadi banyak ya, Mas. Yang pertama planning. Planning adalah merupakan fondasi pelaksanaan administrasi efektif. Perencanaan merupakan kegiatan yang dilalui ketua atau pengelola untuk memikirkan dengan matang tujuan serta langkah dalam meraihnya. Kedua, organizing, pengaturan mencakup semua aktivitas manajemen yang dilakukan untuk mengubah rencana menjadi sistematika, kewajiban, dan kewenangan untuk menetapkan individu yang hendak melakukan kewajiban khusus dalam meraih tujuan organisasi. Yang ketiga, fungsi penggerakan, actuating. Yang keempat, controlling. Yang kelima, staffing. Yang keenam, directing. Yang ketujuh, coordinating. Dan kedelapan, reporting. Dan yang terakhir, budgeting. Budgeting sendiri yaitu tiap aktivitas program organisasi memerlukan anggaran. Maka dari itu organisasi hendaknya memutuskan sumber keuangan, penggunaan dana serta penyaluran perincian anggaran di mana dibutuhkan agar semua pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola organisasi. Oke, lanjut untuk tujuan administrasi sendiri. Tujuan administrasi pendidikan itu yang pertama mempermudah tujuan administrasi di sektor pendidikan serta menggunakan SDM materi secara optimal untuk menetapkan ketetapan administrasi secara nyata terkumpul secara baik dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, membuat suasana rohaniah, psikis, serta sosial yang mendukung kejujuran, amanah, dan melakukan pekerjaan. Yang ketiga, mengembangkan sikap serta motivasi. Yang keempat, menaikkan hasil kinerja. Yang kelima, mengembangkan keterampilan pekerja dengan wawasan. Yang ketujuh, mengubah yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan. Yang kedelapan, menghubungkan kegiatan pendidikan dengan tujuan pembangun di dalam warga negara dan meningkatkan keterkaitan pendidikan terhadap warga negara dan daerah sekitarnya. Oke, lanjut ke gunaan dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama tentang kegunaan administrasi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, efektivitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan. Dan yang kelima, yang terakhir, memudahkan pencapaian tujuan pendidikan. Oke, langsung lanjut ke ruang lingkup administrasi pendidikan. Untuk ruang lingkup administrasi pendidikan itu memiliki beberapa aspek. Yang pertama, administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, administrasi personalia pendidikan, dan keempat, administrasi sarana dan prasarana pendidikan, yang kelima, administrasi hubungan masyarakat, yang keenam, administrasi keuangan, dan yang terakhir, yang ketujuh, administrasi tata laksana. Untuk administrasi tata laksana sendiri, yaitu mengelola administrasi sekolah, termasuk pengarsipan dan pengelolaan surat menyurat untuk mendukung efektivitas kegiatan pendidik. Oke,
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dari ringkus ulang, kita bahas ulang bahasanya fungsi dari fungsi dari pendidikan adalah sebuah perencanaan yang akan digunakan dan dimasukkan ke dalam bagian administrasi pendidikan. Sedangkan tujuannya untuk memastikan proses pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Yakni manfaat dan ruang lingkup administrasi. Manfaat utama dari adanya administrasi pendidikan bisa terbilang cukup banyak dan tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah yang bernama Saudara Kiki. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya yakni peran guru dalam administrasi pendidikan yang akan dijelaskan oleh kami sendiri. Tentunya guru memiliki peran sangat banyak dan guru memiliki peran sangat krusial untuk mensukseskan kegiatan pembelajaran untuk menjadi kegiatan yang lebih efektif dan efisien. Maka sangatlah banyak peran guru dalam administrasi pendidikan. Mungkin kurang lebih sama seperti ruang lingkup administrasi pendidikan, akan tapi terdapat beberapa hal yang berbeda. Yang pertama yakni administrasi kurikulum. Jika kita ulas lebih ringkas, kurikulum memiliki andil yang sangat tinggi dalam pembangunan besar. Maka guru berhak untuk paham serta menguasai terkait administrasi kurikulum. Lalu selanjutnya yakni administrasi kesiswaan adalah sebuah bagian-bagian yang digunakan untuk menjadi penghubung proses perencanaan. Jika kita bagi menjadi 3, terdapat yang pertama yakni pupil inventory, sebuah data yang didapatkan dari keseluruhan jumlah siswa. Yang kedua ini pupil accounting, yaitu mendata tentang siswa. Yang terakhir yakni pupil personal service, yakni pelayanan dan usaha sekolah untuk mengembangkan siswa. Selanjutnya yakni administrasi personalia, bahwasanya tepatnya administrasi personal ini digunakan untuk ASN atau yang sekarang sedang ada programnya yaitu P3. Selanjutnya ya administrasi keuangan siswa, tentunya guru memiliki andil peran untuk mengatur keuangan siswa terkait mungkin mohon maaf tabungan dan lain-lain. Selanjutnya yakni administrasi pengelolaan institusi dan infrastruktur. Tentunya guru memiliki peranan terkait perencanaan pengadaan barang dan lain-lain. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah administrasi sekolah dan komite atau masyarakat. Maka guru memiliki andil sebagai mediator penghubung masyarakat dengan pihak sekolah. Itulah penjelasan terkait peran guru di dalam administrasi pendidikan. Selanjutnya yakni kesimpulan yang akan kami jelaskan kembali, yakni yang pertama terkait dengan pengertian administrasi pendidikan, bahwasanya administrasi pendidikan merupakan rangkaian proses pengarahan dan keterpaduan segala sesuatu yang bersifat personal, spiritual, dan material yang sehubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua yakni fungsi dan tujuan administrasi pendidikan. Bahwasanya fungsi daripada administrasi pendidikan adalah sebuah perencanaan yang akan digunakan dan dimasukkan ke dalam bagian administrasi pendidikan. Sedangkan tujuannya adalah memastikan proses pendidikan berjalan secara lancar. Yang ketiga, yakni manfaat dan ruang lingkup administrasi. Tentunya manfaat utama dari adanya administrasi pendidikan untuk mengoptimalkan kegiatan program belajar mengajar, yaitu dengan cara menyerap sumber daya dengan optimal. Sedangkan ruang lingkupnya terdapat beberapa yang telah dijelaskan oleh pemakalah tadi, maka akan kami singgung hanya 3, yakni administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, administrasi personil pendidikan, dan masih terdapat 4 poin lagi. Karena mohon maaf, singkatnya waktu perekaman ini, maka akan kami singkat-singkat. Yang terakhir yakni kesimpulan terkait peran guru dalam administrasi pendidikan, dan tentunya sangat banyak juga, maka akan kami singkat menjadi 3, yakni administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, dan administrasi personalia. Maka inilah tugas atau peran guru, dan inilah sebagai salah satu perjalanan
supaya program belajar mengajar menjadi lancar dan efektif. Sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang maksimal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.